Nah, kalau yang lebih gue sampai sekarang ini bener-bener berkesan banget sih, itu pengalaman pertama gue dipakai sama cowok gue yang sekarang. After nikah? Iya, enggak, sebelum. Oh, sebelum. Jadi sebelum itu gue ngelakuin dulu, gue nabung dulu kan. Karena DP dia dulu. lo yakin dia bakal nikahin lo? Iya, gitu loh. Karena kayak gitu. Nah, awalnya itu kita main ke kosan temennya. Main ke kosan temennya itu kan masih sama make tuh, sama make tuh. Gue make bareng sama dia gitu kan. Yang Cewek? Ya cewek, pasti cewek. Dia juga make gitu kan. Nah gue nggak tahu deh tuh mereka kong-kali-kong atau enggak, pas segala macem. Tapi kok after abis selesai kok pada bubar gitu loh. Ini gue tinggal berdua doang kayak nih. dikondisiin gitu. Iya. Nah gue udah curiga nih sama cowok gue nih, maksudnya sama laki gue yang sekarang gitu kan. Lo nyuruh dia keluar ya gitu. Karena kan yang nggak mungkin banget kak gitu kan ibaratnya sekarang. Gitu, enggak gitu kan. Tapi ternyata dia nggak balik-balik nih. Gue tungguin nggak balik-balik segala macem gitu. Ya sekarang kasetan berduaan gitu kan. Awalnya main handphone, deket. Ya udahlah, jadilah. Itu lagi gitu. ngefly. Iya, bener-bener yang hawanya juga. Posturnya dia kan juga emang menggoda ya kalau buat gue ya. Emang kayak gimana tuh versi lo tuh? Dia tuh tinggi, putih, bersih gitu kan. Terus ya dari cara dia nah itu udah buat gue tuh udah banget, enak banget gitu kan. Dari dia main bibirnya gitu kan. Nah ternyata pas bener-bener tuh, oh gedong Bo gitu kan. Di situ gue yang langsung makin ini kan gitu kan. Emang di situ dia udah ngelamar lo? Enggak. Kita nikah itu? Enggak. Oh. Cuman karena sebelumnya kan gue luar dalamnya udah tahu dia. Gue udah kenal dia gitu kan. Jadi dia juga udah tahu trauma belakang gue kayak gimana, anak-anak gue kayak gimana. Ya udah gitu loh. Lo merasa nyaman? Gue merasa nyaman dan 50-50 sih kak waktu itu. Jadi kalau seandainya gue dinikahi alhamdulillah berarti lu jodoh gue. Kalau enggak pun ya gue percaya lu bakal jaga rahasia gue. Gitu loh. Kayak gitu aja gue sama dia. Di situ yang bener-bener ya secara kak dari 2013 nggak dipakai-pakai ya gitu kan. Itu tahun berapa pas dipakai? Sampai 2019-an lah gitu kan. Nah itu 6 tahun lah yang ya. agak susah-susah gimana Bo gitu kan. Menjadi prewi lagi. Kayak gitu kan, dianya juga agak-agak susah banget sih di samping ngomong kayak gitu kan. Akhirnya gue juga bingung kan harus kayak gimana gitu kan. Ya udah akhirnya sebisa mungkin gue yang ngasih kayak dia gitu loh kak. Gue yang barang gue sendiri. Pakai apa? Pakai tangan gue sendiri aja. Jadi gue yang sendiri. Kok dulu gitu kan. Terus dianya juga yang jilat dulu kayak gitu sampai basah sampai dulu gitu kan. Barulah terjadi gitu kan. Dan kok lu termasuk bisa ya maksudnya pakai ini sendiri gitu ya? Kan kadang ada orang-orang yang aku nggak bisa main sendiri, harus ada lawannya gitu kan. Nganuin sendiri tuh gue kadang-kadang suka gue iseng gue kadang-kadang suka iseng malah kalau misalnya lagi di WC mall itu kan suka ada kucuran belakangnya tuh. Gue suka iseng tuh kak. Ngapain? Ya gue suka iseng aja, gue suka goyang-goyangin aja. Gue mainin itu kan suka. Ya Allah, berarti hati-hati ke WC mall ya. Ini kalau bekas pakai dia. Suka bergetar-getar gimana itu kan, nyempet-nyempet gitu. Kok enak banget tuh buat gue gitu. tuh. Kayak gitu sama pakai shower yang kecilnya itu kan. Ya gue kenceng tuh airnya. Gue nikmatin aja udah. Pokoknya kalau gue di kamar mandi lama, itu gue lagi enak aja. Tapi pernah pakai sikat WC nggak? Enggak lah, ya ampun. Nggak sampai segitunya kak. Masih ada tapi terong ada loh, say. ada loh yang pernah loh. Masa sih? Iya. Masih ada terong say. Gitu kan. Gue lebih baik pakai terong, gue puter-puter gitu kan. Karena dan bentuknya juga mirip ya? Iya, karena kalau kedalaman ngeri patah. Iya, ngeluarinnya susah gitu kan. Lagi. Terus lo kalau kayak beli-beli kayak alat yang menyerupai bentuk itu, punya apa? Punya yang getar. Punya yang getar kecil atau gede bentuknya? Yang kecil. Ya, yang masih kecil-kecil. Iya, yang getar. Yang getar. Jadi kalau misalnya waktu gue belum sekarang ini, kalau gue pulang kerja, terus gue memang kepengen, ya udah gue pakai itu aja. Gue nikmatin aja sendiri. Gitu. Karena emang gue bener-bener nggak mau sama yang orang kan, gitu loh kak. Jadinya, ya udah, gue pakai sendiri aja. Jadi lo selektif ya kalau untuk masalah kayak gitu ya? Iya, gue selektif. Kayak gitu. Cuman sayangnya kalau untuk masalah apa? Itu sangat gampang terpengaruh. Bener, terpengaruh. Gitu. Karena waktu rehab pertama tuh gue udah sempet total tuh, maksudnya di 6 bulan pertama tuh gitu kan. Nah, tiba-tiba gue main lagi,
Eventnya itu acara ulang tahun temen gue. Itu gue main lagi, dan ternyata gue ketemu sama temen gue cewek ini, dia baru keluar juga, baru keluar. Nah di situ dia bawa barang kan. Nah sekarang posisi gitu loh kan, kita satu ruangan. Pada kayak gitu lu suges nggak sih gitu kan? Pasti kan kepengen iya, dong. makanya lingkungan. Nah, Lingkungan itu iya. benar-benar bahaya, menentukan masa depan, ya nggak? Terus setelah lu dari sebelum, terus pas abis make, efek apa sih yang paling ngaruh gitu? Maksudnya, oh, gue jadi rada-rada bodoh gitu, misalnya otak lu atau apa gitu. Ada nggak efek kayak gitu? kalau misalnya efek abis makainya itu paling gini. Gue misalnya make nih, hari ini gue make. 3 hari ke depan itu kan gue pasti nggak tidur. Gitu kan. Melek Gua nggak- banget. Iya, 3 kali 24 jam? Iya, gue nggak tidur tuh Kak. Gila. Gue nggak tidur ya, aktivitas gue ya gitu, gue nyari nasabah sampai malam, gue main ludo, gue main apa, gue ngobrol sama teman-teman gue apa segala macem gitu kan. Dan gue nggak bisa makan nasi, selain nasi gue bisa Oh gitu. gitu. Nah efeknya itu setelah pemulihannya itu di hari keempatnya itu gue pasti lemes. Basian gitu ya? Ya basian, Tuh, drop. tidur? Ya pasti gue tidur seharian utuh, bener-bener 24 jam gue tidur. Di hari kelimanya itu gue makan, nah malamnya gue tembak lagi. Ya Allah, Harus kayak nggak gitu. kelar-kelar Iya. dong. Nah makanya kenapa pas di rehab kedua dan gue berhenti total sama laki gue yang sekarang itu sakit sumpah badan. Iya. Iya, karena kan adaptasi ya. Iya, adaptasi gitu kan. Dari yang biasanya ada imun ya, maksudnya gitu kan, ada vitamin lah kalau bahasanya buat kita sendiri gitu kan. Ini nggak ada sama sekali total kan. Lemes. Bener-bener yang harus apa sih ngelupain sugesnya gitu kan. Udah gitu kan banyak viti-viti di TikTok itu kan suka ada yang seperti itu kan gitu kan, atau berkeliaran di IG apa di mana gitu kan, ngeliat alat itu tuh gue udah suges banget Kak. Cuman di sini laki gue yang ngontrol gitu loh. Jadi kalau di saat gue datang sugesnya apa, dianya ngajak gue untuk berkesibukan lain kayak gitu. Dia ngajak gue jalan atau apa, kulineran kayak gitu. Kalau lu mantan pemakai ya, melihat orang yang make atau mantan pemakai bisa ya? Ciri-cirinya gimana sih? Bisa. Ciri-cirinya? Pemakai gitu kan. Dia itu kalau misalnya di tempat orang banyak, dia lebih cenderung ada yang menyendiri. Menyendiri. Ada yang gelagapan. Maksudnya menyendiri itu dia menghindar. Iya, menghindar. Jadi kayak kita ngobrol begini nih. Dia awalnya ngobrol bareng, tahu-tahu ujung-ujungnya dia mental aja, dia main handphone, sibuk main handphone sendiri gitu loh. Atau dia kayak Dia parno. Iya, dia parno. Kayak gitu. Alasannya karena? Takut aja, takut ketara. Oh. Kayak gitu. Jadi dia kalau nggak bisa ketemu orang banyak gitu ya? Ya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang frontal. Ya. Justru dia pengen ketemu sama orang banyak. Malah diladenin gitu ya? Dia pengen bercerita, dia pengen urakan gaya-gayaan, atau dia dengar musik dia yang lebih ekstrim jogetnya. Itu tuh kelihatan banget Kak. Oh, dengar musik dia selalu? Iya, kayak gitu loh ibarat katanya. Atau dia yang cerita nih, kita cerita biasa nih. Dia ngeheboh sendiri nih. Dia dominan gitu ya? Dia apapun diceritain, apapun diketawain, apapun yang bikin seru, itu pasti orang pakai. Oh gitu? Iya, kayak gitu. Kayak situ. Tapi selain itu ada ciri-ciri lainnya? Ada. Apa tuh? Dia lebih lesu. Lesu? Mimik wajahnya itu walaupun dia Di bawah matanya hitam? Ya, dia walaupun dia kayaknya energik nih, semangat nih jalannya, tapi kalau kita perhatiin nih, mukanya tuh kayak lesu aja. Capek ya? Ya, capek. Kayak gitu. Kan nahan ngantuk gimana sih Kak? Iya, Kayak on gitu. terus ya? Iya, on terus. Nahan ngantuk, nahan lapar gitu kan ibaratnya. Nggak bisa dibohongin lah fisik. Terus berkeringat pasti. Pasti dia pasti berkeringat. Berkeringat, apalagi berkeringat, keringat jagung. Kalau bahasa anak-anak itu, anak-anak keringat jagung. Itu pasti. Kayak gitu. Yang dia selalu ngelap keringat atau dia selalu gerah. Padahal di AC ya. Kadang-kadang di gerahan apa itu pasti udah make. Kayak gitu. Ada lagi ciri-cirinya? Ada penyakit seperti itu. Setahu aku sih itu aja. Mata atau apa? Cara melihat orang? Iya, atau suka pelotot-pelotot iya. Gitu loh. pelotot tuh artinya gimana? Kayak ngeliat orang gitu loh. Gitu? Iya, itu ada. Iya. Karena Mulut Kak. Mulut gimana mulut? Kenapa dia begitu mulutnya? Sisaan. Karena kan kalau misalnya bahan itu kan masih menempel di lak-lakan, di lidah, di bibir, itu kan masih bersisa Kak. Jadi dia harus gini ya? Iya, jadi kayak kayak masih sisa. Nah, gitu. dia tuh ngerasain lagi tuh sisa-sisaannya.
Oh, gitu. jadi Apalagi kayak diambilin gitu ya? Nah, begitu kayak lu masih begitu ada- tuh? Iya, Nah. masih ada yang nempel. Karena gue juga dulu kayak gitu. Gue Oh. juga dulu suka iseng gitu, Oh. kayak gitu, suka iseng. Sebenarnya itu otodidak aja sih. Yang Tapi punya itu diri pun juga kebanyakan sebenarnya- begitu iya, ya? kebanyakan kayak gitu. Kayak gitu. Hmm. Dia kenapa begini-gini? Karena kaku kan. Ini kan ketarik. Kayak pakai botox ya? Iya, ketarik ini kaku gitu loh. Kenceng kan bahasanya itu kenceng gitu kan. Jadi kayak kadang tuh suka tiba-tiba kayak gitu. Oh gitu. Kayak gitu lebih seperti itu sih Kak.